Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Zain menepi taksi saat ia membutuhkannya bersamaan dengan istri dan anaknya. Sejam yang lalu pesawat yang ditumpangi Zain baru saja landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tiba saatnya untuk ia pulang. Ayo masuk, ajak Zain setelah membukakan pintu taksi untuk sang istri sebelum dirinya yang masuk. Tak lupa sopir membantunya untuk memasukkan koper di bagasi. Aku seneng banget loh, sayang. Perempuan cantik di sebelah Zain mendusel manja selama mereka dalam perjalanan. Zain tersenyum lembut. Baguslah, waktunya kita pulang, jawab pria itu. Kamu jangan kerja lembur terus dong, biar kita bisa sering-sering liburan. Aku seneng banget pokoknya ngabisin waktu bareng kamu. Lihat nih, Dede juga seneng. Iya kan, Dih? Bayi kecil berusia 1 tahun di pangkuan perempuan itu berceloteh ria sambil tertawa. Zain yang merasa gemas dengan tingkah anaknya lantas mengambil alih si kecil untuk ia gendong. Duh, anak papa. Padahal masih kecil udah sehobi sama mama. Nih, gemes banget. Dia makin cantik aja, Mas. Siapa dulu papanya? Heh, dia mirip aku loh. Deh. Ponsel Zain bergetar panjang. Sebentar, ucapnya sembari merogoh saku celana bahannya untuk mengangkat panggilan masuk yang ternyata dari Adi. Halo, Pak Adi. Mulai Zain. Halo, Zain. Sudah di mana? Saya sudah di mobil dalam perjalanan ke rumah. Ada apa ya? Oh, bukan apa-apa. Saya cuma gak sabar nunggu oleh-oleh dari kamu. Zain tertawa renyah. Tenang, Pak. Oleh-oleh aman. Adit katanya minta 2, kapan pula saya minta 2? Terdengar suara Adit yang menyanggah dari seberang. Membuat Zain kembali tertawa. Minta 2 juga, Boh. Zain mengerutkan alis melihat gelanggat sopir yang tiba-tiba saja panik. Kenapa, Pak? Tanyanya langsung pada beliau. Saya gak tahu, Pak. Remnya gak berfungsi. Apa? Jangan bercanda dong, Pak. Zain melotot kaget sementara istrinya juga ikut panik. Kenapa, Zain? Zain. Tayen. Klakson terus-menerus dibunyikan oleh sopir kala menghindari pengemudi lain yang menghalangi di depan. Mobil melaju di jalur cepat tanpa bisa diperlambat. Zain memeluk erat putrinya di saat ia tak bisa berpikir apapun lagi. Zain, jawab. Ada apa dengan mobilnya? Jawab. Woi, lo baik-baik aja, kan? Sayang, aku takut. Sud, jangan mikir yang aneh-aneh. Kita pasti. Mata Zain membulat sempurna di saat ia melihat sebuah truk melaju kencang dari arah istrinya duduk. Seperti ada langit runtuh di atas kepala Zain. Napasnya memburu kencang. Kit! Hawa! Sontak Zain memeluk sang istri demi melindunginya dari hantaman samping. Namun kecelakaan tidak semudah itu dihindarkan. Ia terjadi secepat kilat. Meskipun sang sopir banting setir namun tak juga bisa menghentikan truk tersebut menabrak taksi yang membawa Zain dan keluarga kecilnya. Brak! Yuk! Pertigaan menjadi tempat di mana mobil berwarna silver itu terbanting kuat dan berakhir hancur setelah sebelumnya terbolak-balik tak karuan. Suaranya ribut nyaris memekakan telinga, dan diakhiri dengan kesunyian yang panjang setelah bantingan tersebut berhenti. Mobil itu ringsek dengan kondisi terbalik dan berasap berhasil menjadi barang rongsokan. Darah segar mengotori jalan raya di bawah terik matahari. Mereka yang di dalam terluka parah. Namun, suara tangis bayi membuktikan kalau malaikat kecil itu selamat selama berada di pelukan erat ayahnya. Zain, sadarlah. Zain. Panggilan Adi masih tersambung. Namun ia tidak bisa mendengar suara Zain setelah suara hantaman yang ia dengar. Adi hanya bisa mendengar bayinya menangis kesakitan. Napas Adi memburu kencang sementara suaranya tersendat. Saya mohon, jawab Zain. Perlahan kesadaran Zain kembali karena tangisan bayinya yang tak bisa berhenti. Luka di seluruh tubuhnya terasa begitu sakit. Napas Zain gemetar hebat.
Apalagi ia melihat kondisi istrinya lebih mengenaskan. Sud, Papa di sini. Sayang. Liri Zain menenangkan anak semata wayangnya. Zain, kamu sadar? Zain, jawablah. Adi merasa ia punya harapan begitu mendengar suara laki-laki itu. Pak Adi, tolong. Keramaian terjadi di sekitar kecelakaan itu. Orang-orang di sana segera memanggil ambulans. Beberapa mencoba membantu dengan membalikan mobil tersebut ke posisi semula. Beberapa lagi mencoba mengeluarkan korban dari dalam. Napas Zain terputus-putus. Digenggamnya tangan sang istri dengan begitu erat, dibarengi oleh air mata yang menetes tanpa sadar. Adit, segera lacak kecelakaan yang terjadi di sekitar bandara. Perintah Adi langsung kepada asistennya tersebut. Adi mengusap kasar wajahnya. Pun ia sangat ketakutan. Arsen. Reina yang begitu antusias berlari kecil mendekati Arsen yang menunggu dirinya selesai sidang. Reina langsung memeluk leher pria itu dengan perasaan menggebu-gebu. Gimana? Lancar? Tanya Arsen yang ikut mendekap pinggang Reina. Reina menatap Arsen dengan senyum senang. Menurut kamu gimana? Tebaknya. Arsen ikut tersenyum. Kalau dilihat dari muka kamu sih lancar. Yap, you're right. Reina menjentikan jarinya sebelum melepas pelukannya di leher Arsen. Oke, aku gak sia-sia beliin kamu bunga. Reina menganga sumringah. Serius? Mana? Tagihnya cepat. Arsen menunjuk dengan ujung matanya ke arah jok Reina yang tampak karena jendela mobil yang terbuka. Reina mengikuti arah tersebut. Rasa bahagia dalam dirinya bertambah berkali-kali lipat. Tanpa banyak bicara Reina langsung menghampiri dan membuka pintu mobil sebekah untuk segera mengambil bunga untuknya. Sebuket bunga krisan yang begitu indah. Bunga yang melambangkan ucapan selamat itu berhasil membuat senyum Reina mengembang. Dan, ternyata tak hanya ada bunga saja. Arsen juga menyiapkan sekotak kado yang berisi sebuah arloji dari Fasol. Reina merasa benar-benar terharu. Kamu suka? Tanya Arsen setelah masuk ke dalam mobil dan duduk di jok kemudi. Benjit. Reina ikut masuk lalu memandangi jam tangan yang menurutnya begitu cantik. Baguslah kalau kamu suka. Makasih, ya. Ucap Reina yang lalu mengecup pipi Arsen. No, ayo pergi. Jawabnya lantas menyalakan mesin mobil. Kali ini ia yang menyetir sendiri tanpa menugaskan Randy lagi. Saat mobil baru saja melaju, mata Reina menangkap sebuah bunga mawar putih yang berada di jok belakang. Loh, itu buat siapa? Tanya Reina menunjuk. Kalau itu buat Mama. Reina manggut-manggut. Mama kandung kamu suka mawar putih? Arsen mengangguk. Tapi kenapa kamu kasih bunga? Apa ada sesuatu? Setiap ketemu aku memang selalu kasih Mama bunga. Reina masih bingung sebenarnya. Omong-omong, kamu gak kuliah? Reina mendapat topik baru yang membuatnya lebih penasaran. Kata siapa? Aku kuliah kok. Arsen menjawab sambil fokus menyetir. Seharusnya kan kamu mahasiswa tingkat akhir doang dong. Ya, aku wisuda S1 3 tahun lalu. Rain? Loh, kok cepet banget? Reina melotot kaget. Aku pernah lompat kelas sebanyak 2 kali, lalu pas kuliah aku main cepat. Aku ambil banyak SKS supaya bisa lulus sarjana selama 6 semester. Lalu aku lanjut S2 selama 2 semester. Sekarang aku lagi menuju S3. Mungkin sekitar 1-2 tahun lagi baru selesai. Wah, Reina dibuat speechless oleh kejujuran yang Arsen katakan barusan. Tapi kenapa masih menempuh pendidikan? Kan kamu udah sukses. Entahlah, aku cuma suka belajar. Cih, orang aneh. Julid Reina sinis. Kita sampai. Reina terhenyak untuk beberapa saat karena katanya apa? Sudah sampai? Maksudnya sampai ke tempat pemakaman umum? Arsen. Reina memandang sekitarnya. Ini memang TPU. Ayo, turun. Ajak Arsen setelah ia turun. Arsen mengambil bunganya dari jok belakang sebelum berjalan meninggalkan Reina lebih dulu. Reina mengerjapkan matanya berulang kali. Oke, Reina paham. Ia hanya sedikit kaget. Bukan sedikit, tapi memang kaget. Buru-buru Reina turun dari mobil demi mengikuti langkah Arsen.
Reina hanya diam melangkah sampai langkah Arsen berhenti di sebuah pusara dengan nisan yang bertuliskan sebuah nama Anissa di sana. "Halo, Ma," sapa Arsen sembari tersenyum padanya. Arsen duduk di tepi keramik sebelum meletak bunga mawar putih yang ia bawa di atas makam. "Lihat, Arsen bawa siapa?" Tebaknya yang lalu menoleh pada Reina yang masih berdiri. "Jelek, kan? Namanya Reina. Dia cerewet, lemot, galak juga tapi penakut. Jangan temenin dia. Soalnya dia barbar. Suka ngumpat kasar." Jelas Arsen yang membuat Reina melotot galak. "Halo, Ma," sapa Reina yang lalu duduk di seberang Arsen. "Nama aku memang Reina, tapi dia bohong." Reina menatap sinis Arsen. "Aku cantik kok," kata ayah. Arsen tertawa kecil mendengarnya. "Mama apa kabar?" tanya Arsen lagi sambil mengelus nisan sang ibu. Arsen datang ke sini mau minta restu. Arsen gak mau kalau mama sampai benci sama Arsen karena kesalahan yang Arsen perbuat. Bukan maksud Arsen menjadi sosok yang seperti ayah, tapi perasaan Arsen ke Reina itu tulus. Yang Arsen cintai sebenarnya bukan Sheila, melainkan Reina. Arsen akan mengakhiri pernikahan dengan Sheila sebaik-baiknya agar setelah menikahi Reina gak akan ada lagi masalah seperti masalah mama, papa, dan mama Dea. Maka dari itu Arsen kesini mau minta restu sekaligus doa supaya semuanya berjalan lancar. Semoga apa yang seharusnya tersembunyi akan terungkap tanpa kesalahpahaman. Arsen menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya cepat, mencoba meneguhkan pundaknya. Reina melirik Arsen diam-diam bersamaan dengan rasa ngilu yang menjalar di dada. Sayangnya, kalau Arsen bisa tegar masa dirinya tidak. "Mama pasti bantu kamu," respon Reina yang lalu menggenggam tangan Arsen. Seorang ibu selalu mendukung niat baik putra tunggalnya. "Iya kan, Mah?" Reina ikut berbicara dengan pusara itu. "Kamu tahu, Mama selalu bilang ke aku, harta sesungguhnya seorang laki-laki itu adalah perempuannya. Pantas aku selalu merasa miskin, soalnya aku belum memiliki kamu sepenuhnya." Reina tersenyum teduh. "Makanya cepet dihalalin dong, biar bisa bikin 7 anak cowok sama anak cewek sisanya." Lagi-lagi Arsen tertawa. "Tapi kamu yang hamil," lanjut Reina yang dihadiahi muka judes Arsen. Usai mereka selesai berziarah, keduanya kembali ke mobil. Arsen dan Reina sama-sama menghela napas panjang. Reina mengulum bibir, seperti ada yang ingin ia katakan tapi takut-takut. "Pasti ada yang mau kamu sampaikan ke aku." Seperti meramal Arsen mengatakan hal tersebut kepada Reina. "Iya," jawab Reina. "Sejak kapan Mama meninggal?" tanyanya ragu. 2 tahun lalu. "Karena?" "Ya, sakit pada umumnya." "Oh." Reina mengangguk lemah. "Kok kamu bisa setegar ini?" "Ya, maksud aku, mungkin aku bakal bunuh diri kalau kehilangan ayah." Arsen melirik Reina sekilas sambil mencengkram stel kemudinya. "Kamu tahu, kehidupan bukan soal cinta saja, bukan pula soal pekerjaan, dan bukan hanya soal keluarga. Kehidupan adalah gabungan dari semua itu. Jadi memang harus tegarkan untuk bisa melewati semuanya." Reina tersenyum kikuk lalu mengangguk. "Aku salut sama kamu," responnya. "Seneng gak ketemu sama Mama?" Arsen menatap Reina. "Seneng." Reina mengangguk antusias. "Setelah ini aku mau kamu melakukan satu hal." Tatapan Arsen berubah serius. "Apa itu?" "Bantu aku bikin Sheila menyerah." "Maksudnya?" Reina mengerutkan alis. "Tinggallah di rumahku bersama dengan Sheila. Lalu, aku akan publikasikan hubungan kita." Adiwangsa bersama Adit berlari menyusuri koridor rumah sakit ketika ia berhasil mendapat informasi bahwa Zain dan keluarganya dibawa kemari. Tolong pasien atas nama Zaindara Adipati, yang dibawa karena kecelakaan remblong di Jalan Batu. Tungkas Adit cepat kepada resepsionis. "Pasien masih di UGD, Pak." Adit segera menuju UGD yang dimaksud. Napasnya berantakan serta mukanya kusut karena keringat. "Di sana, Pak." Tunjuk Adit ke arah yang satu. Adi mengikutinya. Sesampainya dia, secara kebetulan dokter yang memeriksa keluar dari sana. "Dokter, gimana keadaan mereka?" "Dok," tanya Adi secepatnya. "Anda siapanya pasien, Pak?" tanya sang dokter.
Saya atasannya. Saya berhak tahu kondisi karyawan saya. Dokter dengan pakaian berdarahnya tersebut menghela napas gusar sebelum menjelaskan hal tersebut. Yang selamat hanya pasien Zeindara dengan bayinya. Seluruh karyawan gedung pusat berkumpul di labi. Itu adalah perintah Arsen pagi hari ini. Mobil pria itu sampai di depan pintu masuk setelah labi diramaikan oleh karyawannya. Arsen turun bersama-sama dengan Reina, berjalan masuk dengan diikuti Randy yang sudah menunggu di pintu. Arsen merangkul seduktif pinggang Reina saat ia melangkah berdampingan dengan wanita itu. Security membuka pintu bagi mereka. Mereka yang berada di sana terkejut mendapati Arsen terang-terangan memperlakukan Reina layaknya seorang kekasih, namun tidak ada satupun yang berani mengangkat suara. Mereka yang berbaris rapi yang jumlahnya mencapai 300-an lebih hanya menatap gamang sampai langkah Arsen berhenti di baris paling depan. Matanya menjelajah tajam seluruh insan di sana sebelum memulai kalimatnya. Selamat pagi. Sapanya tegas kepada semua menggunakan mikrofon mini yang diberikan oleh Randy. Selamat pagi, Pak. Jawab semuanya serempak. Terima kasih kalian sudah berkumpul tepat waktu seperti apa yang saya perintahkan. Tujuan saya mengumpulkan kalian adalah untuk membahas gosip yang beredar di kantor ini, soal sekretaris saya Reina. Saya dengan Reina memang mempunyai hubungan spesial yang harus kalian ketahui. Kenapa? Karena saya tidak ingin mendengar atau mendapati satu karyawan pun yang merusak nama baiknya. Jadi untuk itu saya memberi peringatan keras kepada kalian semua. Jangan ada lagi gosip buruk yang beredar setelah ini. Apalagi sampai harus menjadi berita yang diketahui orang luar. Siapapun yang ketahuan melakukan hal tersebut, tidak peduli apapun posisinya, saya akan langsung memecatnya. Dan satu lagi, pastikan nama kalian ada atau tidak. Arsen melirik Randy dan memberinya kode untuk maju. Randy membuka sebuah kertas berisi nama-nama yang akan ia bacakan pada saat ini. Aletta Novianti, Medina Meriti, Sekretaris Joe, Asisten Manajer Rebecca, Antonio, Sherlan Renata, Laivi Roseata. Mereka yang disebutkan namanya lantas saling pandang dengan tatapan khawatir. Seperti sudah akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Muka mereka terlihat cemas. Sementara Randy masih membacakan nama-nama yang terlibat sebelum atau sesudah pelabrakan Sheila terhadap Reina, sampai nama yang terakhir. Tasha Revina, Rizky Syaputra, Rachel Julian. Sekian. Untuk nama-nama yang disebutkan, bereskan barang-barang kalian. Mulai hari ini kalian dipecat. Perintah Arsen dengan lantang. Sampai di sini saja. Kalian semua boleh bubar. Tanpa berlama-lama Arsen segera pergi dari sana dengan langkah lebar. Barisan mulai ricuh, sebagian dari mereka menangis ataupun kesal. Sebagian yang tidak tahu apapun bertanya-tanya pada yang lain, sebagian lagi tidak peduli. Reina menatap ke arah di mana Mei ikut menatapnya dengan raut kesal. Sudut bibir Reina naik sebelah sehingga memperlihatkan senyum puas. Pun ia melambai kecil kepada Mei, membuat Mei kepanasan. Lantas Reina segera mengikuti Arsen. Sial. Kesal banget gue. Mei yang sedang membereskan barang-barangnya tak bisa berhenti mengumpat. Masih teringat jelas bagaimana wajah mengesalkan Reina saat melambai padanya. Agak. Gue benci. Masya Allah, rajin amat Mei beresin mejanya. Hengki yang duduk di seberang Mei lantas tertawa. Apa gue bilang? Gak usah macam-macam sama Reina. Untung aja sih gue gak ikutan rencana lo kemarin. Atau sekarang gue pasti lagi beresin barang-barang gue. Tim lo, dasar gak setia kawan. Galak Mei yang ingin sekali mencakar-cakar wajah Hengki. Istighfar, Mei. Tarik napas, embuskan. Pergi gak lo? Mukanya pergi. Hengki justru tertawa puas. Kalau gue minta bantuan sama Zain bisa gak? Yah, dia kan manajer sekarang. Mungkin aja bisa pertahanin gue. Pikir Mei. Gak bakalan mau dia. Yakin 1000% gue mah. Tapi gak tahu tuh anak kemana. Ya, seharusnya cutinya udah selesai sih. Tapi kenapa gak masuk lagi hari ini? Hengki celingak-celinguk mencarinya. Coba telepon atau chat. Semalam gue udah chat minta oleh-oleh, tapi belum dibales. HP-nya mati sampai sekarang. Masa sih? Tumben-tumbenan.
Coba deh lo cari tahu ke orang lain. Kali aja ada yang tahu. Ya elah, gue temen paling dekatnya di kantor ini. Gue yang paling tahu soal dia. Masalahnya lo aja nggak tahu dia kemana. Makanya itu. Hengki membuka room chatnya dengan Zain lagi, berusaha menghubungi laki-laki itu namun tetap saja tak ada jawaban. Tatapan Zain terlihat kosong bersamaan muka pucatnya yang juga terlihat sendu. 1 jam lalu setelah ia siuman, Zain mengetahui jikalau istrinya tidak bisa diselamatkan. Kini matanya sembab tanpa memperdulikan luka di pelipis, sekitar wajah, bahkan seluruh tubuhnya. Zain, sudah siap untuk melihat jenazah istri kamu? Tanya Adi yang baru saja datang. Mendengar kata jenazah sangat menyakitkan hatinya. Bahkan setelah 1 jam Zain menangis rasanya masih kurang. Air matanya kembali jatuh membasahi pipi. Come on, Zain. Lo harus kuat, oke? Ada banyak orang yang siap nemenin lo. Lo pasti bisa. Zain menggeleng lemah. It's fucking SH1TI never expected. I'm broken. Racaunya dengan sisa suara yang serak. Zain, dengerin saya. Adi menyentuh kedua pundak Zain. Kamu gak boleh hancur seperti ini. Kamu masih punya anak yang harus kamu perjuangin. Sekarang bangkit. Kita lihat istri kamu. Kita lihat juga anak kamu. Dan kamu harus tahu, she doesn't just have daddy. She has uncles, aunties, dan Adit akan kasih dia sahabat nanti. Hah? Adit terpelongo. Let's go. Adi membantu Zain turun dari berangkar. Tubuhnya yang lemah harus dipapah untuk naik ke kursi roda. Setelah Zain menarik napas panjang, Adit pun membantu Zain mendorong kursi rodanya. Mereka menuju ruang jenazah dengan ditemani beberapa ajudan Adi yang ikut menemani. Kursi roda Zain berhenti di sisi sebuah berangkar yang ditutupi kain putih. Dengan susah payah Zain beranjak berdiri, dibukanya kain putih yang menutupi insan tak bernyawa di sana. Seketika dadanya sesak melihat mayat sang istri dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Pundak Zain bergetar saat ia tak bisa menahan diri. Sayang, panggilnya dengan air yang bertumpuk di bulu mata. Katanya mau liburan lagi. Bangun dong, kemana kita habis ini? Ayo bangun. Bangun, sayang. Kamu gak lupa kan kalau anak kita masih butuh ASI? Gimana sama rencana masa depan dia yang udah kamu persiapkan? Aku harus gimana? Hah? Aku harus gimana? Bangun. Bangun, sayang. Bangun. Zain mengguncang tubuh istrinya dengan kencang dibarengi raungan tangis. Zain, tenang. Adi mencoba menarik Zain menjauh. Gak bisa seperti ini. Anak saya masih butuh ibunya. ARG hahaha. Lo harus tenang. Zain, ayo duduk. Gue masih mau lihat bini gue. Dit, lo bisa lihat sepuasnya, tapi duduk dulu. Adit membantu Zain untuk duduk kembali di kursi roda. Istighfar, Zain, istighfar. Astagfirullah. Zain mengusap kasar wajahnya. Tenangin diri kamu. Kamu gak boleh seperti ini. Saran Adi setelahnya. Zain begitu rapuh saat berhadapan dengan jenazah istrinya. Begitu pula saat ia memeluk putri kecilnya. Zain menangis sembari menimang putri satu-satunya itu. Papa akan selalu jaga kamu sebaik-baiknya, sayang. Bisik Zain padanya. Setelah itu, kabar duka disiarkan oleh Zain kepada teman-temannya dengan dibantu oleh Aditya. Wajah Reina terlihat pucat usai menerima panggilan dari Adit. Begitu pula dengan Hengki yang baru saja mendapat pesan masuk dari sahabatnya. Beberapa karyawan lain pun ekspresinya juga tetap sama. Sore ini mereka akan menghadiri pemakaman.